Saya akan ngulang tema yang kemarin, yang ini, ya, agar nanti, oke, sorry, ini zoomnya baru. Oke, saya mulai ya. Ini materi kita, ya. Ulangan yang kemarin ini penting, ya. Kenapa saya ulang? Karena biar paham nih. Nanti Pak Ahmadnya insya Allah masuk di grup ya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam. Ini adalah mata kuliah MKDU ya di Sejarah Peradaban Islam atau Islamic Civilization ya. Satu tema yang paling penting dalam mata kuliah ini adalah memahami tentang sejarah peradaban Islam khususnya pada masa Nabi SAW. Ini adalah basic dan betul-betul harus dipahami. Baik, kita akan belajar di materi ini. Pertama adalah tentang Al-Arab qabla al-Bi'tsah, yaitu Arab sebelum kenabian. Kemudian yang kedua adalah Muhammad sebelum kenabian, ya. Kemudian kenabian dari masa Nabi SAW sendiri, dan yang terakhir adalah Hadarah fi asri Rasul atau peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Nanti bisa ditarik lebih spesifik, yaitu pada hal yang sifatnya itu adalah education atau tarbiyah atau pendidikan. Baik. Nah, ini yang pertama. Ketika bicara tentang al-Arab qabla al-Bi'tsah, ini penting sekali ketika kita belajar Islam, kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya peradaban ya sebelum kenabian ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa data yang menunjukkan bahwa al-Arab qabla al-Bi'tsah di sini ada yang pertama ini disebut dengan al-Arab al-Aribah, yaitu orang-orang Arab yang yang dikatakan itu humul Arab al-munkhiratu min silbi Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan watusama bil Arab al-Qahtaniyah ya. Jadi Arab Arabi atau al-Arab Aribah itu adalah Arab yang termasuk keturunan dari al-Qahtan ya. Nanti disebut dengan al-Qahtaniyah ya. Sedangkan yang kedua ada al-Arab al-Baidah, yaitu humul Arab al-Qudama alladzina infiradu tamaman, misal Ad wa Samud wa Tasam wa Jurhum wa Hadramaut wa ghairuha. Jadi kita paham bahwa di masa kenabian atau sebelum masa kenabian, orang-orang Arab ini ada dua. Yang pertama adalah Arab yang ada pada waktu itu, yaitu keturunan dari Adnan, Qahtan, dan juga keturunan nanti dari Nabi Ismail alaihi salam ya, keturunan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ada juga orang-orang Arab yang sudah punah ya, al-Arab al-Baidah, yaitu kaum Arab yang sudah punah, yang sudah nggak ada lagi ya, tidak ada lagi, sisa-sisanya bahkan tidak ketahuan ya. Misalnya ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Tosam, ada kaum Jurhum, kemudian juga Hadramaut, dan juga yang lainnya. Ini Arab al-Baidahnya. Kenapa? Kenapa kita belajar ini? Karena ketika belajar tentang ini ya, tentang keadaan Arab sebelum Islam itu, kita akan menemukan bahwa ternyata yang disebut dengan Arab sebelum Islam itu ketika Nabi itu diutus keadaannya seperti ini. Nah, seperti itu ya maksudnya. Kenapa kita harus belajar ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa yang disebut al-hukmu wal imaratu fil Arab. Nah, kita juga menemukan di sana ya apa yang disebut dengan hukumah ataupun negara-negara ya atau keamiran ya yang ada di Arab ya, pemerintah sebelum Islam. Di antara mereka itu adalah ru'asaul qabail wal asyair, yaitu ketua suku dan kabilah. Makanya nanti di dalam di zaman jahiliyah itu banyak sekali orang-orang Arab gitu ya, orang-orang kabilah-kabilah yang masing-masing nanti memiliki sesembahannya masing-masing. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada juga nih ya, ada juga yang termasuk disebut dengan al-mulukul al-mutajun ya, yaitu mulukul Yaman, kerajaan-kerajaan kerajaan di Yaman, kemudian di Syam, kemudian juga di Hirah. Hirah itu di Persia. Nah, itu juga ada pada waktu itu gitu ya. Oke.
Nah, kemudian berarti kita pahami dari sini bahwa sebelum kenabian ada orang Arab yang sudah punah, sudah tidak ada, kemudian ada orang-orang Arab yang keturunan dari Al-Qahtan gitu ya, dari Yaman yang kemudian pindah ke Mekah, kemudian nanti ada keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam dan juga ada kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah gitu ya. Kemudian juga ada kerajaan raja-raja seperti Raja Yaman, Syam, kemudian Persia, kemudian Hirah, kemudian juga nanti ada juga yang di mana Rum atau di Roma. Oke, selanjutnya ya ketika bicara tentang keadaan dari keagamaan. Tadi kan kita bicara tentang Arab sebelum kenabian. Tadi dari sisi apa? Dari sisi kekuasaannya, ini dari sisi diniahnya, dari sisi keagamaannya ya. Jadi ternyata ketika Nabi itu mau diutus atau ketika Nabi sebelum Nabi itu diutus, di sana itu sudah ada Nasraniyah, kemudian Yahudiyah, ahwalu ahlaha au ahluha ka ahwalil musyrikin. Jadi ketika Nabi SAW itu diutus sebelumnya itu ada orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi ya yang keadaan mereka itu sama dengan kaum musyrikin di mana mereka itu apa dikatakan itu faqat tusyabahat qulubuhum wa tawarradat aqaidihim. Jadi mereka itu ya sama dengan keadaan musyrik kenapa? Karena mereka menyembah Uzair, menyembah Nabi Isa dan lain sebagainya ya. Jadi mereka bukan lagi apa namanya alladzina kanu yad'una annahum ala dini Ibrahim kanu baidaini an awamiri wan nawahi syariati Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga dari kalangan ala qaturujulun ma'alihi fil israf ala darajati kabira minar ruqa wa taqaddam ya. Jadi tadi selain ada orang-orang apa Yahudi, Nasrani, kemudian juga ada orang-orang yang Hanifiyah ya dan juga tentu saja tadi orang-orang musyrikin ya. Ini keadaan dari keagamaan. Jadi ketika Nabi SAW itu diutus gitu ya, di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang musyrikin, ada juga beberapa orang yang disebut yang disebut dengan Hanifiyah, yaitu orang-orang yang mereka tidak pernah menyembah berhala, akan tetapi mereka tidak tahu tuh bagaimana sebenarnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian al-akhlak kita tahu nih bahwa orang-orang jahiliyah itu kenapa disebut dengan jahiliyah? Ya karena mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan akal manusia, tidak dengan fitrah manusia, ya kekejamannya dan lain sebagainya. Ya misalnya mereka membunuh apa anak-anak perempuan gitu ya, kemudian tidak memberikan warisan untuk anak perempuan ya, kemudian juga apa perempuan itu dianggap sebagai barang dagangan dan lain sebagainya. Ini terjadi di sini ya sehingga kemudian apa perempuan pada waktu itu mereka mabuk-mabukan, main judi, menyembah berhala dan sebagainya sehingga akhlaknya disebut dengan jahiliyah ya, masa-masa kebodohan. Oke. Nah, Muhammad SAW sebelum kenabian kita lihat pertama dari walada atau wulida bi sya'bi Bani Hashim bi Makkah min wa fi sabihati yaumil isnain. Jadi pertama kelahirannya Bapak Nabi SAW itu lahir dari apa keturunan Hashim ya di Mekah ya. Nah, ini banyak versi ya, ada menyebutnya dengan berapa 12 atau Yaumul Isnain hari Senin ya, Tasi min syahri Rabi Awal, ada yang bilang ke 9, ada juga yang mengatakan ke 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi ya. Au isnaini wa isrina min syahri April sanah 571 Masehi. Nah, kita jadi tahu nih seperti di kitab Nurul Yakin ya. Kita tahu Nabi lahirnya itu di tahun 571 yang dikenal dengan tahun gajah. Nah, kemudian silsilah dari keturunan Nabi SAW sendiri ada keturunan yang paling baik. Kenapa? Karena innallaha khalaqa khalqa faja'alani min khairihim wa min khairi firaqihim wa khairi fariqaini summa takhayyara qabaila faja'alani min khairi qabilati summa takhayyara buyuta fajalani min khairi buyutihim fa anna khairuhum nafsan wa khairuhum baitan.
yaqulu Quraisy walatun nasi fil khairi wasyarri ila yaumil qiyamah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah satu pribadi ya, satu individu yang lahir dari kabilah terbaik, kemudian juga keluarga terbaik gitu ya, dan ya sayyidul atau sayyidun nas, sebaik-baik manusia ya. Kemudian ini nasabnya, kemudian kedua adalah khurujahu ila Syam wa zawajahu al Khadijah ya. Nah, ini kemudian kita diingatkan dengan surat Ad-Duha ayat ke-6, alam yajid kayati imam fa'awa. Jadi Nabi SAW kan kita tahu ya, yatim sejak lahir, kemudian piatu, kemudian juga disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah gitu ya. Sehingga kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mendapati Nabi SAW itu dalam keadaan yatim. Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Jadi ini karakter-karakter yang perlu kita perlu gali dari keadaan yang ada pada diri Nabi ya. Pertama, Nabi itu anak yatim. Mungkin di sini ada yang saudaranya atau tetangganya yang anak yatim. Ini berarti ini sama dengan Nabi nih. Jadi jangan risau, jangan khawatir gitu ya. Kenapa? Karena justru dengan anak yatim itu, dengan yatim itu dia tidak memiliki dalam artian itu kewajiban untuk berbuat baik kepada ayahnya, karena kan ayahnya udah meninggal, tinggal hanya berdoa saja ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam ya. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi ya kecuali dia itu adalah seorang penggembala, dan kita tahu nih bahwa ternyata Nabi SAW itu ya menjadi penggembala nih ketika masih kecil. Ini riwayatnya Imam Al-Bukhari. Oke, lanjut Muhammad ya, lanjut kita ya. Kemudian juga ana a'robukum ana Quraisy wa turdiat fi Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi Nabi SAW itu menyebutkan bahwa saya itu adalah orang Arab di antara kalian, dan Nabi itu adalah seorang orang Quraisy ya, orang Quraisy dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ini adalah satu nasab kalau di Arab itu yang nasab yang terbaik gitu ya. Oke, ini terkait dengan apa? Dengan keturunannya. Kemudian khurujahu ila Syam tadi sudah, kemudian tahannusuhu fi gharri Hira ya. Jadi Nabi ketika ini panjang nih ceritanya sebenarnya, dari mulai kecil ya, dari mulai lahir di situ ada kemujizatan, kemudian ketika sudah menjelang anak-anak gitu ya, dibawa ke mana, ke dia disusukan oleh Halimah Sa'diyah, dan di situ Nabi SAW itu dadanya itu dibelah, kemudian hatinya itu dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam gitu ya, dengan air yang suci gitu ya. Nah, sehingga ketika kejadian tersebut kemudian Halimah Sa'diyah dan keluarganya itu ketakutan gitu ya, ketakutan nih jangan-jangan takutnya meninggal atau apa, tapi kemudian akhirnya kemudian dikembalikan lagi kepada Abdul Muthalib yang ada di Mekah. Nah, ketika Abdul Muthalib di Mekah ini, kemudian nanti Abdul Muthalib meninggal, kemudian digantikan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, dari Abu Thalib ini kemudian ya ikut berdagang, ketemu dengan siapa? Nanti ketemu dengan Waraqah bin Naufal, kemudian ketemu juga dengan biarawan yang ada di Syam dan lain sebagainya, sampai ada kisah tentang awan yang terus mengikuti Nabi, kemudian juga pohon yang bersujud kepada Nabi dan seterusnya, termasuk juga etika Nabi dalam berdagang dan seterusnya. Itu adalah kisah yang cukup panjang ya, berbicara tentang Nabi sebelum Nabi SAW kalau sebelum kenabian ya, kemudian sampai kemudian menikah dengan Khadijah ya, sampai dengan menikah. Di sini dikatakan ketika Nabi itu kharaja ila Syam fi tijarati li Khadijah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi salah satu pekerjaannya adalah berdagang, yaitu memperdagangkan dagangan ya, barang-barang milik dari Khadijah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa isrina sanah ya, sampai ketika Nabi SAW itu berusia 25 tahun, wassala Busra
ya, sampailah kepadanya kabar gembira anha wa ma'ahu maisara ghulamuha ya. Jadi ketika usia 25 tahun kemudian Khadijah ya melamar menanyakan kepada Nabi, kemudian menikahlah ya melalui perantaranya itu Maisarah ya, yaitu salah satu gulamnya atau pembantunya gitu ya. Nah, di sini ada yang salah nih kadang Maisarah tuh karena pakai tak marbutoh gitu ya. Jadi kayak perempuan padahal enggak. Padahal Maisarah itu adalah laki-laki gitu ya. Maisarah itu laki-laki. Summa raja'a fatazawwaja aqba ruju'ahu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian menikah dengan Khadijah. Nah, setelah Nabi menikah dengan Khadijah masih melakukan beberapa kali menjadi owner berdagang dan seterusnya, tapi kemudian lama-lama menjelang usia 40 gitu ya, kemudian merasakan bagaimana ternyata keadaan dari masyarakatnya itu sangat memprihatinkan tadi gitu. Misalnya ada anak laki-laki, anak perempuan itu dibunuh, kemudian terjadi peperangan terus-menerus antara kabilah, kemudian juga kaum musyrikin ya, berhala yang begitu banyak di Ka'bah gitu ya, sampai lebih dari 360 berhala, kemudian juga tidak tahu bagaimana cara beribadah, maka Nabi kemudian melakukan tahannus di Ghor Hira ya, di Gua Hira. Nah, disinilah kemudian Nabi bertahanus, berdiam diri ya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian summa habbaba ilaihil khala wa ta'abbud li rabbih faqana yahlu bi ghari Hira yata'abbad fihi wa yuqiddat ilaihil awsan falam yakun syai'an abghadha ilaihi min dzalika wa dainun qaumahu. Jadi Nabi berpikir gitu, kenapa masyarakat itu menyembah berhala, padahal berhala itu adalah ada batu, ada kayu gitu ya, bahkan ada yang terbuat dari makanan dan lain sebagainya. Berpikir seperti itu, kemudian barulah datang kepada beliau Jibril alaihi salam, kemudian menjadi kenabian di usia yang lebih kurang 40 tahun. Nah, sebelum itu juga ada riwayat bahwa Nabi SAW itu membantu dalam binaul Ka'bah ya, dalam membangun Ka'bah. Qamat Quraisy fi bina'il Ka'bah walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanah. Jadi Quraisy itu membangun Ka'bah ya, dibangun kembali karena beberapa kali juga mengalami kerusakan gitu ya. Nah, ketika Nabi berusia 35 tahun. Ya, jadi ketika 35 tahun ini ada kisah tentang bagaimana ij'alu bainakum awwala ma yadkhulu min babin. Jadi ketika kaum Quraisy itu membangun Ka'bah, kemudian mereka kebingungan ketika yang mau meletakkan Hajar Aswad ini siapa gitu ya. Maka kemudian mereka bersepakat gitu ya, ij'alu bainakum awwala ma yadkhulu min bab. Jadi jadikan di antara kalian orang yang pertama kali masuk ke pintu ini ya, yang akan nanti memutuskan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Karena kita tahu Hajar Aswad itu adalah batu yang merupakan ya batu yang istimewa ya. Ada sebagian menyebut itu adalah batu dari surga, sebagian batu yang memang disayang oleh atau yang disenangi oleh Ibrahim alaihissalam gitu ya. Maka kemudian wa kana yauma idin asanna Quraisyan au Quraisyun kulluhum falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafa'alu fakana awala man dakhalal masjid faqala fallama intaha ilaihim akhbiruhu khabar hadzal amin ya radina bihi hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di kisah ini tentang bagaimana pembangunan Ka'bah di mana mereka hampir berperang gara-gara bertikai tentang siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali gitu ya. Kalau kita ke Ka'bah, kita akan menemukan Hajar itu di bagian pojok ya, bagian pojoknya itu. Nah, ternyata kemudian Nabi ya, yang munculnya siapa Nabi, ternyata dengan kebijaksanaan dari beliau itu kemudian Nabi SAW kemudian membuat atau mengambil kain gitu yang ujungnya 4, kemudian masing-masing ujung itu dipegang oleh masing-masing kepala Quraisy, kemudian Nabi yang meletakkan batu Hajar Aswad itu ya ke tempatnya semula. Maka kemudian percayalah mereka kepada Al-Amin, karena Nabi memang sejak awal digelari Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya.
Oke, ini peristiwa salah satu peristiwa yang ada yang terjadi nih pada masa lalunya ya. Kemudian juga mulai dari Al-Ahdul Makki ini di sana atau di tahun yang ke-13 mulai dari kenabian ya. Ya dari mulai bada al-wahyi, kemudian awalaman amana, ibtida'ud dakwah wa istizaul musyrikin. Oke, yang pertama. Jadi ketika Nabi SAW itu mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan untuk dakwatus sir ya. Ini dalilnya dari surat Asy-Syu'ara ayat ke-214 ya. Wa andir asyiratakal aqrabin ya, dan berilah peringatan orang-orang terdekatmu ya. Nah, ini ya. Ini menunjukkan bahwa oh ternyata perintah awalnya adalah seperti itu. Itu di dakwatus sir. Yang kedua adalah jahriyatud dakwah, artinya dakwah secara terbuka. Amara rasulu ba'da annal balagha adal muslimina nahu salasina syahsan fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin di Al-Hajar atau Al-Hijr ayat ke-94 sebagai dalil untuk secara terbuka menyampaikan dakwah secara terbuka. Kemudian pertama kali wahyu ada awalama budi abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wahyi ar-ru'ya shadiqah. Jadi jenis wahyu yang pertama yang datang kepada Nabi SAW itu adalah apa? Adalah mimpi yang shadiqah, mimpi yang benar ya, mimpi yang benar. Jadi beliau bermimpi, kemudian dari mimpi itulah kemudian menjadi sebuah wahyu. Nah, Nastamir. Nah, kemudian pertanyaan masih di zaman Nabi, siapa yang pertama kali beriman ya? Maka jawabannya adalah Siddiqatun Nisa Khadijah radhiyallahu anha. Jadi perempuan yang pertama ya beriman itu adalah Khadijah radhiyallahu anha, ya istri Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Ali bin Abi Thalib itu adalah yang kedua, dan yang ketiga adalah As-Siddiq atau Siddiqul Ummah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Dari perempuannya adalah Khadijah, kemudian generasi mudanya anak-anaknya adalah Abu Thalib, kemudian Siddiqul Ummah yaitu orang tuanya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa wa haulahul mustad'afuna min ashabihi masalu Umar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir, wa Habab ibn al-Aras, wa Suhaib ar-Rumi, wa Bilal. Jadi dakwah pertama yang banyak mengikuti Nabi itu adalah kalangan duafa ya, budak, kemudian orang-orang miskin gitu ya, orang-orang yang tidak memiliki harta, kedudukan, jabatan dan sebagainya. Kecuali nanti ya tadi Abu Bakar As-Siddiq ya, sehingga kemudian banyak kaum muslimin yang istihza ya, mencela Nabi, katanya ini pengikutnya adalah orang-orang bodoh, pengikutnya adalah orang-orang yang istilahnya itu tidak memiliki kedudukan, kecerdasan, derajat dan lain sebagainya ya. Ini istihza'nya al musyrikin ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian semakin banyak yang beriman Nabi gitu ya, semakin banyak sahabat-sahabat atau orang-orang di Mekah yang beriman, maka kemudian semakin kuat nih tindakan penyiksaan orang-orang Quraisy ini kepada para sahabat Nabi, sehingga Nabi SAW kemudian memerintahkan untuk al-hijrah al-ula ilal Habasyah. Jadi Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah nih ke Habasyah, ke Ethiopia, dan ini di sana al-khamisah, di tahun yang kelima dari kenabian. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrati ilal Habasyah lam mastada alaihi al-adzaba wal adza wa qala inna fiha rajulan la yudlamun nasa indah ya. Jadi tahun kelima karena tadi banyak orang beriman yang kemudian banyak disiksa oleh orang-orang Quraisy gitu ya, maka kemudian Nabi memerintahkan untuk berhijrah kemana, ke Habasyah ya. Kenapa? Karena di sana ada seorang laki-laki pemimpin yang tidak pernah menzolimi manusia ya. Dia itu adalah Najis atau Raja Najasyi ya. Nah, kemudian di sana isna asyara rajulan wa arba'a niswah. Jadi ada 12 laki-laki dan 4 perempuan yang ikut hijrah ke Habasah. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu wa ma'ahu zaujatahu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman dan Ruqayyah ya termasuk orang yang ikut berhijrah pertama kali ya. Kemudian karena dianggap di sana juga aman, tapi di Mekah semakin ini, maka Nabi juga merintahkan untuk yang kedua itu al-hijratus tsaniyah ilal Habasah. Fa adzana lahum Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam fil khuruji ilal habasa marratan saniyah. Ya, jadi Nabi kemudian karena masih banyak orang muslim di Mekah ini yang disiksa gitu ya, maka kemudian Nabi merintahkan untuk hijrah kembali beberapa sahabat itu ke Habasyah ke yang dua kalinya. Salah satu wasamanina rojulan. Jadi ada 83 laki-laki ya ingkana fihim di sana ada Ammar bin Yasir dan dari perempuannya itu ada tis'a asyara imro'atan. Ada 19 perempuan. Jadi 83 laki-laki dan 19 perempuan ini hijrah yang kedua kalinya. Nah, semakin dahsyat tuh, semakin apa? Oh, keras sekali siksaannya dari orang-orang Quraisy itu. Maka Nabi berdoa untuk agar dikuatkan Islam ini dengan tokoh-tokoh Quraisy. Maka Islamu Hamzah wa Umar bin Khattab. Islamu Hamzah bin Abdul Muthalib wa sanah as-sadisah di tahun yang yang ke-6 ya ke-6 Aslama Hamzah bin Abdul Muthalib wa Umar ya Islamu Umar radhiyallahu anhu ya. Jadi Nabi berdoa, ya Allah mudah-mudahan dikuatkan Islam ini dengan tokoh-tokoh dari Quraisy. Maka doanya dikabulkan. Kemudian Hamzah dan Umar bin Khattab sebagai dulu itu premannya siapa Quraisy gitu ya itu. Nah ini ada riwayat an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma a'izzal Islam bi ahabbar rajulaini ilaik imma Umar ibn al-Khattab atau Abi Jahal bin Hisham. Ya, ya Allah berikanlah kemuliaan Islam ini dengan dua orang ya yang dicintai, yang disukai, bisa Imam Umar bin Khattab atau Abi Jahal bin Hisham gitu ya. Maka kemudian doanya dikabulkan, Umar bin Khattab akhirnya masuk ke dalam Islam dan memperkuat dari barisan kaum muslimin. Dan kharajahu sallallahu alaihi wasallam ila Taif ya, dakwahnya sudah gitu ya. Ini ba'dal mauti sallallahu alaihi wasallam wala mastada bala'u min Quraisy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amhu kharaja ila Taif. Ya, sekarang jadi Taif di sana ya. Jadi ketika nanti kan ada Amul Huzn ya. Jadi tahun-tahun kesedihan di mana Abdul Muthalib meninggal, kemudian juga Khadijah juga meninggal juga gitu ya, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang melindungi. Maka kemudian Nabi berdakwah ke Taif, tapi ternyata di sana juga mengalami banyak sekali penolakan ya, banyak sekali penolakan. Nah, kemudian sampai kepada Al-Ahdul Madani Asra Sanawatu Kamilah. Jadi ada periode Madinah ini lebih kurang ada 10 tahun ya. Marhalatu Ta'sisul Mujtama Al-Islami, mulai dari periode membangun masyarakat muslim, kemudian marhalatu Suhmaha Mahal Aduwil Akbar ya, kemudian juga periode perdamaian dengan musuh-musuh ya Islam gitu ya. Kemudian juga al-faragul da'watil muluk kul arda ilal Islam. Kemudian juga Nabi mengirim utusan-utusan untuk mendakwakan Islam ke Persia, kemudian ke Roma, kemudian ke berbagai kabilah sampai kepada marhalatul istiqbalul wufud ya, sampai kepada penerimaan istiqbal ya, wa dukhuluna fid dinillahi afwaja, sampai kepada begitu banyak manusia yang masuk ke dalam Islam. Wah, jadi ceritanya panjang banget nih kalau diceritakan gitu ya. Al-Hijratu ilal Madinah dari pertama. Ini kita masuk ke periode yang kedua. Wa alaman kharaja Abu Salamah bin Abdul Asad wa zaujatahu Ummu Salamah. Jadi yang pertama hijrah ke Madinah itu adalah siapa? Abu Salamah ya, dengan Ummu Salamah tentu saja. Summa kharaja yatba'u ba'duhum ba'du. Jadi dikit-dikit ya. Min maulidihi Rabiul Awal sanah 53 Hijriah. Kemudian Nabi SAW keluar kharaja Rasul ilal Madinah yaumal Khamis Rabiul Awal wasala ilal Quba ya di 12 berarti berapa tuh ya? Dari hampir
berapa nih, sepekan gitu, wasala Rasul fil yaum ya. Jadi perjalanan cukup panjang juga nih, hijrah ke Madinah. Nah, sampai ke Kuba pertama kali, kemudian di situ dibangunlah Masjid Kuba sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Masjid Kuba nih bukan masjid apa, bukan Masjid Nabawi gitu ya, tapi kan yang terkenal adalah Masjid Nabawi gitu ya. Kemudian muakhatu bainal ansor wal muhajirin. Jadi nisfuhu minal muhajirin summa akha bainal muhajirin wal ansar wa kanu tis'ina rajulan wa nisfahum minal ansar. Jadi setelah Nabi sampai hijrah, panjang ceritanya sebenarnya tadi ya. Jadi setelah Nabi hijrah kemudian mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, kemudian di sana beberapa orang itu dipersaudarakan ya, misalnya di sana ada dalilnya tadi adalah wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Ya, ini adalah kisah tentang beberapa sahabat Nabi dari kaum muhajirin, ya orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang Ansor yang menolong penduduk yang menolong di Madinah itu, ya kemudian dipersaudarakan sehingga di awal Islam muakhah ini kemudian menjadi asbab dari warisan gitu ya, dari perwarisan gitu ya. Nah, ini masa kenabian ya, kemudian masih ada lagi nih terkait dengan dimensi politiknya nih, al-madhhar dini wal fikri, kemudian politik manajemen, jadi banyak sekali ya. Pertama misalnya dari sisi agama dan pemikiran, kita tahu kan bahwa di Madinah itu kan ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani juga ya, tapi kemudian Nabi SAW itu ya memberikan ruang kepada mereka gitu ya, untuk untuk istilahnya itu ya berdamai, silahkan tinggal gitu ya, tanpa mengurangi, mereka biasanya yang yang biasanya mereka itu yang mengkhianati gitu ya. Nah, di sini terkait dengan masa atau pembinaan ya, dalalatu ala risalatul islamil hadoroh. Jadi di masa Nabi itu ya, dimensi pemikiran ilmu itu betul-betul sangat diperhatikan gitu ya, sehingga muncul hadis misalnya ini, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini jadi dianjurkan masyarakat, sampai-sampai ketika tawanan perang Badar itu mereka dibebaskan, tapi dengan syarat harus mengajarkan. Ini dimensi pendidikannya nih dalam sejarah peradaban Islam. Jadi ketika perang Badar kemudian menang kaum muslimin, kemudian ada beberapa orang tawanan Badar yang bisa membaca dan menulis. Oke, Anda boleh bebas, tapi Anda harus mengajarkan anak-anak kaum muslimin untuk baca tulis. Nah, inilah awal dari bagaimana Nabi menggantikan gitu ya kebebasan. Harus kan kalau kan dibunuh gitu ya, tapi enggak, yaudah ajarkan, kamu boleh bebas, tidak diinikan lagi, tidak ditawan, tapi ajarkan anak-anak kaum muslimin itu untuk untuk belajar membaca dan juga menulis gitu ya. Nah, ini terjadi pada masa Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana Nabi sangat menganjurkan untuk belajar dan seterusnya. Oke, ini dimensi dari agama dan politiknya. Ya, kemudian berikutnya adalah dimensi politik, manajemen dan juga militer. Ini terkait dengan Sulhul Hudaybiyah, yaitu perjanjian perdamaian Hudaybiyah gitu ya. Ini di Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah gitu ya. Nah, ini jadi hal yang menarik nih untuk kita bahas, terutama dari sisi politiknya. Nah, oke. Nah, ini dari sisi politik manajemennya. Nanti dari sisi pendidikan juga cukup banyak juga nih yang sangat mungkin kita kembangkan. Ini dimensi dari perundang-undangannya. Jadi kita tahu, oh ternyata di zaman Nabi itu sudah ada ya. Misalnya ini nih tentang madharul mali wal iktisodi. Misalnya dimensi harta dan ekonomi, zakat misalnya gitu ya, sebagai tudharun nafsu wa tamna'ul haqdu bainal aghniya'i wal fuqara'i minal muslimina wahia binasi Qur'ani. Jadi ada syariat zakat ya yang untuk mengeratkan ya, dalam hal itu agar kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berkembang pada kalangan orang kaya saja gitu ya. Wal ghanaim, demikian juga ghanimah, harta rampasan perang yang kemudian dikatakan lillahi wali rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wal sabil wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum.
ya. Nah, ini juga menunjukkan itu. Kemudian juga dalam yakun hunakal jizya li anna Rasulullah SAW faradul Islamu ala kafatil jaziratil arabiyyah wa lam takun al futuhatu qad badat ba'd wa lam yakun hunaka ghairul muslimin li anna al yahud tarakul Hijaz ila Syam, ya. Ya, di masa Nabi SAW itu orang-orang Yahudi itu keluar dari Hijaz, Mekah dan Madinah, kemudian mereka menuju ke Syam sehingga mereka meninggalkan beberapa hartanya, itu yang disebut dengan apa? Jizyah, yaitu harta rampasan perang tanpa adanya atau tanpa terjadinya peperangan. Nah, ini dimensi politiknya banyak sekali. Ini beberapa hal ya terkait dengan arsitektur dan juga art atau seni. Nah, menarik kan? Ketika bicara tentang tadi ada Masjid Kuba, kemudian juga membangun Masjid Nabawi di Madinah, gitu ya. Ini termasuk ya masjid pada masa itu bukan hanya sebagai masjid pada masa itu bukan hanya sebagai apa tempat ibadah, tapi juga untuk musyawarah, kemudian juga bahkan sampai ke tahkim gitu ya, pengadilan gitu ya, untuk memutuskan gitu ya, untuk untuk ini militer dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini masjid di masa Nabi ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi dimensi sosialnya, ini terkait dengan tadi mu'akhah bainal muhajirin wal ansor, kemudian juga ini al-ilghaul al-asabiyah al-qabilah bainal aus wal khazraj kal kabidayati ilghaiha bainal muslimina ammah. Jadi mendamaikan antara kaum Khazraj dan kaum suku Aus dan Khazraj ya, yang dia selalu di Madinah itu selalu berperang gitu ya. Kemudian juga syaja'u 'alal ilgha'il ubudiyatu wa was'ud dairatu tahrilul abd ya. Jadi memberikan kebebasan untuk beribadah ya bagi orang-orang yang memang selain Islam. Kemudian juga pembebasan budak juga gitu ya, sampai kepada musawwah bainal arabul muslimin wa bainal muslimina min ghairil arab. Jadi tidak ada pembedaan antara orang Arab dengan bukan orang Arab. Kemudian wa taqidu ala ahamiyati dauril mar'ati fi tarbiyatil ajyal wa husnul muamalatin nisa ya. Jadi menguatkan dari pentingnya posisi dari perempuan dalam pendidikan, dalam mendidik generasi muda, dan juga husnul muamalatun nisa. Kita harus berbuat baik kepada perempuan. Nah, dari sini dimensi sosialnya, kemudian ini tadi silsilahnya Nabi ya, jelas sekali Nabi Muhammad SAW, anaknya Abdullah, kemudian kakeknya adalah Abdul Muthalib, kemudian ini ada Hashim ya, sampai kepada Abdul Manaf. Nah, ini kita sudah sering ulang-ulang sehingga nanti kita jadi paham nih, oh ternyata dalam sejarah peradaban Islam ini ya kita sering nih menemukan gitu ya, bagaimana sebenarnya nih dari pengembangan atau perkembangan dari sejarah peradaban Islam. Nah, karena sudah azan, terima kasih banyak. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan nanti dengan Pak Ahmad juga dengan sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Umayyah di Andalusia di Spanyol, kemudian Fatimiyah, Ismailiyah, kemudian Turki Utsmani, sampai kepada sejarah peradaban Islam yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semua nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup juga boleh, di saya juga boleh, di mata kuliah sejarah peradaban Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya, mungkin saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Silakan. Cukup mungkin. Cukup ya, ya karena udah adzan ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti kita lihat waktunya saja, fleksibel saja. Kalau menurut saya sih tidak mesti harus malam ini, karena kalau malam terus agak capek juga. Ya. Baik, demikian. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Bilhamdulillah wa doatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.